Nah, mungkin ada dari teman-teman ini Mas yang lihat videonya Mas dan tertarik ingin budidaya nila. Mungkin ada tips untuk memulainya Mas. Harus apa dulu? Ya, jadi buat teman-teman yang ingin budidaya ikan nila ya, terutama pembesaran. Jadi untuk menentukan sukses dan tidaknya dalam budidaya pembesaran, itu yang pertama memang teman-teman harus memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang pertama, kualitas dari bibit. Kualitas yang bagus nanti untuk pertumbuhannya akan lebih cepat. Kalau lebih cepat, nanti juga pemberian pakan atau pembelian pakannya itu juga tidak terlalu banyak. Kemudian kualitas pakan, kalau pakannya berkualitas nanti juga pertumbuhannya akan lebih cepat. Kemudian faktor yang ketiga itu ideal tebar. Jadi kalau teman-teman tebar itu jangan terlalu padat, semakin longgar ikan yang teman-teman tebar itu nanti untuk pertumbuhannya juga semakin lebih cepat. Ya. Mungkin itu teman-teman ya dari saya. Kalau Jadi, untuk spesifikasi kolam Mas, kalau mungkin? kolam mungkin yang bagus sebenarnya pakai kolam mengalir, airnya mengalir. Jadi kalau di sini itu pakai kolam dari beton cuma saya kasih beberapa aerator. Aerator ini sebenarnya kurang untuk pembesaran karena di sini aeratornya satu itu saya jadikan beberapa kolam, jadi sebenarnya kurang maksimal. Maksimal. Jadi Harusnya satu kolam satu aerator atau gimana? sebenarnya per meter Per meter. itu satu meter persegi itu satu titik aerator. Kalau kalau di kolam ini sebenarnya kurang maksimal. Ini satu kolam cuma satu aerator satu titik. Oke, Yang tapi bagus kan per meter perseginya satu titik. oh ya. Tapi kan ini nggak terlalu banyak ya Mas Nah ya. ini karena Jadi, ini tidak terlalu banyak, jadi nggak membutuhkan aerator yang besar. seberapa penting sih Mas aerator untuk ikan nila itu Mas? Untuk aerator itu sangat penting bagi ikan nila karena aerator itu juga membantu mensuplai oksigen atau kadar oksigen yang terlarut pada air kolam. Kalau air kolamnya ini kekurangan oksigen, nanti untuk nafsu makan ikan sendiri akan berkurang. Jadi nanti ikan akan mudah terserang penyakit dan mudah mati, Mas. Jadi sangat penting sekali aerasi untuk ikan nila. Oke. Kalau untuk pengurasan kolam Mas, biasanya dilakukan berapa kali idealnya? Kalau ikan nila kolamnya airnya itu tergantung dari nafsu makannya. Kalau nafsu makannya itu masih tinggi, nanti nggak perlu diganti. Kalau nanti nafsu makannya menurun, itu bisa diganti. Kalau biasanya Mas, kalau nafsu makannya tinggi itu kalau air berwarna hijau. Bila air yang berwarna hijau itu syaratnya harus terkena sinar matahari. Kalau tidak terkena sinar matahari, biasanya air akan mudah keruh dan kadar oksigennya juga kurang maksimal. Ya, karena kan kalau yang terkena cahaya matahari kan tumbuh lumut ya Mas? Ya, biasanya tumbuh apa ya? Plankton itu bisa berkembang biak. Jadi itu bisa memberikan makanan bisa, alternatif lah. Ya, bisa membuat apa ya? Jadi makanan alternatif untuk ikan nilanya. Oke, itu teman-teman. Berarti misalkan dikuras gitu juga nggak perlu digosok ya Mas ya? Atau gimana? Untuk kolamnya, Mas? Kalau ikan nila di kolam beton seperti ini setelah kita ganti total, ya, misalkan baru panen nih. Nah, baru panen kan ganti total gitu ya? Atau gimana? Kalau di sini Mas, ini setelah saya ganti total, biasanya kan di tembok-tembok itu ada lumut, ada tumbuh lumut. Nah, lumut yang ada di tembok itu biasanya jadi makanan untuk si ikan nilanya. Jadi meskipun nggak digosok, bisa digosok sendiri sama ikan nilanya, dimakan nanti sama ikan nilanya. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu digosok itu juga nggak apa-apa perlu ya. Mas, itu bisa dilihat dari ikan. Biasanya kalau airnya bening itu akan makan lumut-lumut yang ada di Oh iya, itu seperti sana teman-teman ya. Nah, biasanya akan makan lumut yang ada di dinding-dinding kolam. Mantap. Oke. Ya Mas, mungkin itu saja untuk nilainya. Kita beralih ke guraminya Mas. Ikan gurami di sini ada. Ini masih bibit, masih kecil-kecil. Oh yang ini. Ini kita coba kasih yang makan ini. ya. Yang ini, itu teman-teman ya.
nggak terlalu kelihatan soalnya Masih kecil. warnanya hitam dan juga masih kecil, teman-teman. Itu ya. Itu pakannya sentratnya Ini sebenarnya bukan kebesaran. makanannya, Mas. Bukan masih ini kebesaran, Mas. Kebesaran, Biasanya ya. kalau ukuran masih kecil itu saya menggunakan pakan jenisnya PF 500. Kalau PF 500 itu pakannya ukurannya lebih kecil. Jadi sesuai gitu dengan ya. bukaan mulut si ikan guraminya atau bibit ikan guraminya. Oke, ini usia berapa bulan ini, Mas? Ini ukuran 14 mili. 14 Jadi mili. pakai ayaan yang diameter lubangnya itu 14 mili. Ini usianya kurang lebih sekitar 2 bulan setengah, hampir 3 bulan dari dia menetas. Gitu ya. Iya. Ternyata lama, teman-teman. Nah, kalau ikan gurami memang agak lama, Ya. agak lama. Ya itu sih. Kebanyakan pemula-pemula apalagi ngeluh gurami itu lama, Mas. Ya memang kalau ikan gurami itu untuk pembesaran minimal ya 1 tahun. 1 tahun itu paling cepat untuk pembesaran. Paling cepat ya. Pembesaran 1 tahun paling cepat. Tapi kira-kira, Mas, apakah untung dengan jangka waktu 1 tahun itu, Mas, dengan biaya operasional dan pakan, Mas? Kalau gurami loh ya. Kalau gurami. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya ikan gurami takut rugi ya. Jadi kalau ikan gurami itu kan maksudnya tidak hanya makan pelet ya, bisa dibantu dengan dedaunan, bisa pakai daun lompong, daun kangkung, daun talas, dan pokoknya yang dedaunan yang warnanya hijau itu ikan gurami bisa. Kalau kita pakai full pelet itu biasa kebanyakan boncos, Mas, karena meskipun kita kasih pelet yang proteinnya tinggi, kalau waktu pembesarannya itu lama, itu juga kurang maksimal sebenarnya. Bisa kita bantu dengan dedaunan. Yang bagus itu pakai daun lompong, talas, daun kangkung itu juga bagus, Mas. Jadi tidak hanya pakai pakan buatan pabrikan. Oke, ya. Seperti itu. Berarti di sini Mas juga pemijahan sendiri ya, Mas, ya, untuk gurami ya? Ya, di sini ada pemijahan ya. Ini ada indukan. Oh, ini ada indukan. kolam indukan, teman. Ya, ini ada indukan. Ini satu kolam ada 5 ekor. Ini ukuran kolam 1,5 meter kali 2,5 meter. Ini untuk pemijahan. Ini pemijahan ya. Di samping sana di pojokan itu ada namanya sosok. Sosok ini untuk tempat bertelur atau tempat sarang ikan gurami. Jadi nanti gitu ya. ini di sini ada, kemarin ini saya taruh saya kasih hijau. Nah, setelah saya kasih hijau sama indukan itu ditaruh di sana ya. Ditaruh di hijaunya, di sosoknya itu untuk membuat sarang. Jadi itu nanti tinggal kita tunggu beberapa hari, mungkin indukan ikan gurami ini akan mengeluarkan telur atau bertelur. Oke, ini nggak kelihatan karena agak putek ini, agak hitam ya, agak hitam soalnya. Mungkin kalau dikasih makan bisa, Mas? Coba kita kasih makan. Itu ada di pojokan ini. Tuh. Kelihatan. Kalau ikan gurami itu biasanya lebih penakut. Oh, gitu ya. Ikan yang agak malu-malu, enggak mau keluar. Ya. Ya karena kolamnya berwarna hitam. Agak hitam, enggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan, teman-teman. Kalau di belakang yang itu hampir naik, tapi enggak mau dia. Tapi kalau yang di belakang ada yang pembesaran, itu kalau dikasih makan naik ke permukaan. Kalau yang gitu. indukan ini mungkin masih malu, nggak mau naik ke permukaan. Itu ya dasar kolam, teman-teman. Ya mungkin nggak kelihatan dari kamera. Nah. Oke, mungkin kita next ke kolam selanjutnya, Mas. Kita ke kolam berikutnya.